Menunjukkan sekitar jam 11 malam lah. Dan tiba-tiba mereka mendengar suara gamelan dari arah belakang tenda. Di belakang tenda, mereka seperti mendengar banyak orang yang sedang berkumpul, seolah ada pesta diiringi dengan suara gamelan. Begitu Ali menoleh ke belakang tenda, dia benar-benar gak percaya. Karena sekitar 100 meter dari tenda mereka berdiri, ada banyak orang yang lagi pesta di situ. Waktu Ali lagi berdoa, tiba-tiba dia seperti ditampakin oleh sosok bapak-bapak tua. Nak, cepat kalian pergi dari tempat ini. Ini bukan tempat kalian. Ini sarang mereka. Lebih lama kalian di tempat ini, bisa-bisa kalian tidak akan keluar dari tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, diluaskan rezekinya dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Pada malam hari ini nih, gue bakal ngebawain kisah pendakian Lau. Jadi di pendakian ini ada 3 orang yang mau ngedaki Lau, dan 2 orang di antara 3 orang itu masih pemula dan baru pertama kali dia ngelakuin pendakian. Udah diganggu dengan hal-hal yang gokil. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, mari dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami lebih semangat membawakan cerita-cerita misteri berikutnya. Dan gak usah basa-basi lagi. Ini ceritanya. Gunung setinggi 3265 mdpl ini merupakan salah satu tujuan pendakian oleh para pendaki. Banyak jalur pendakian yang bisa dipakai jika ingin mendaki gunung ini, di mana salah satunya yang banyak direkomendasikan adalah trek Candi Ceto. Rencana pendakian ini dimulai waktu Wawan, Yuda, dan Ali lagi ngumpul di depan warkop yang dekat dengan rumah mereka. Waktu itu tahun 2013, di bulan September. Lagi booming-boomingnya tuh film 5 cm. Nah, ketika mereka bertiga lagi santai ngerokok sambil ngopi, di situ Ali lagi fokus tuh nonton film di HP-nya. Tiba-tiba aja Ali ngasih tahu ke Wawan dan Yuda kalau film yang lagi dia tonton menceritakan tentang pendakian pemula yang mendaki ke Gunung Semeru. Sampai akhirnya mereka bertiga nontonlah film itu di HP-nya Ali. Film selesai, Ali tiba-tiba bilang ke Yuda dan Wawan, "Sumpah sih, seru banget itu film. Gimana kalau kita nanjak gunung? Udah lama juga gue gak ngedaki. Nanti gue ngambil cuti deh 3 hari. Gimana?" Wawan dan Yuda yang ngedenger ajakan dari si Ali, dia benar-benar senang. Ya secara dia belum pernah yang namanya naik gunung. Dan ternyata film itu mampu mendoktrin mereka semua untuk mendaki gunung. Nah akhirnya nih, mereka mulai merencanakan pendakian. Dan gunung yang mereka pilih adalah Gunung Lau. Kebetulan Ali juga pernah tuh mendaki Gunung Lau sekitar 2 tahun yang lalu. Sampai singkat cerita, hari yang mereka tunggu-tunggu akhirnya tiba. Ali juga udah ngambil cuti di kantornya selama 3 hari, dimulai dari hari Rabu. Mereka berangkat menggunakan bis jurusan Bekasi Solo. Dan sekitar jam 1 siang bis itu mulai berangkat. Dan sampailah mereka di terminal Karangpandan sekitar jam 11 malam. Dan begitu mereka sampai di terminal itu, kondisinya udah lumayan sepi. Minibus jurusan Karangpandan ke Muning juga udah gak ada. Mereka bertiga akhirnya ngopilah di salah satu warung yang ada di terminal itu, dan berniat numpang menginap 1 malam di warung itu. Sampai singkat waktu nih, mereka bangun di jam 5 pagi. Mereka siap-siap untuk melanjutkan perjalanan menggunakan minibus dengan tujuan Pasar Kemuning. Dan dari situ mereka melanjutkan lagi perjalanan menaiki ojek ke basecamp Candi Ceto. Nah singkat cerita nih,
Mereka memulai pendakian sekitar jam 10 pagi lah. Jalur dari base camp menuju ke pos 1. Treknya masih landai dan belum terlalu menanjak. Sampai sekitar 50 menit mereka jalan. Sampailah mereka di pos 1. Di pos 1 mereka istirahat sebentar buat ngopi, ngerokok, dan lain-lain. Kemudian melanjutkan lagi perjalanan menuju ke pos 2. Nah, dari pos 1 ke pos 2, jalurnya mulai didominasi dengan hutan dan dengan trek yang mulai sedikit menanjak. Perjalanan mereka awalnya biasa aja, nggak ada apa-apa. Sampai sekitar 30 menit mereka berjalan dari pos 1 menuju ke pos 2. Mereka memutuskan istirahat sebentar di jalur pendakian. Buat Yuda dan Wawan, ini adalah pendakian pertama mereka. Makanya dia berdua agak kaget di pendakian pertamanya ini. Yuda dan Wawan duduk bersandar dengan tas kerilnya di samping jalur. Sedangkan Ali cuma diri sambil ngisap sebatang rokok. Sampai sekitar 10 menit mereka istirahat nih. Akhirnya mereka lanjutin lagi lah perjalanan. Dan sampai di pos 2 sekitar jam 12 siang. Mereka mutusin buat sholat zuhur dulu di pos 2 dan makan cemilan buat ganjil perut. Sholat udah, ngisi perut juga udah. Mereka terusin lagi lah perjalanan. Nah, di sini awal mula keanehan dimulai. Yuda tiba-tiba terjatuh seperti tersandung akar pohon. Tapi waktu mereka ngeliat ke bawah, di situ nggak ada apa-apa dan nggak ada akar pohon satupun. Alhasil makin lambatlah perjalanan mereka karena kaki Yuda yang terkilir. Ditambah lagi jalur pendakian dari pos 2 ke pos 3. Kondisi jalannya benar-benar terjal. 5 menit sekali mereka harus istirahat karena kondisi kakinya Yuda memang tidak bisa dipaksakan. Dan yang anehnya lagi, estimasi dari pos 2 ke pos 3 sekitar 90 menitan lah. Tapi sampai jam 4 sore mereka belum menemukan pos 3. Dan mereka sudah tidak menemukan satupun pendaki yang naik dan turun di jalur itu. Mereka bertiga mulai panik karena mereka seperti berputar-putar di tempat yang sama. Dan yang makin mereka semakin panik, tiba-tiba turun hujan cukup deras. Mau gak mau mereka harus mendirikan tenda di samping kiri jalur. Karena gak mungkin mereka ngelanjutin lagi perjalanan dengan kondisi kaki Yuda yang terkilir. Tenda udah berdiri. Ali dan Wawan langsung memasak air panas untuk membuat kopi dan memasak mie instan. Dan setelah mereka semua makan dan ngopi nih, mereka ketiduran di dalam tenda karena mereka kelelahan setelah perjalanan tadi. Dan mereka terbangun di jam 7 sore dengan keadaan masih hujan. Mau gak mau mereka harus bermalam di tempat itu karena mustahil mereka melanjutkan perjalanan dengan kondisi hujan dan kaki Yuda yang masih terkilir. Kaki Yuda yang terkilir terus diurut Ali sampai kondisinya agak mulai membaik. Ini adalah pengalaman pertama kali Yuda dan Wawan bermalam di dalam hutan. Pengalaman yang gak bakal mereka lupain karena baru pertama kalinya mereka mendaki gunung sudah dihadapkan dengan situasi seperti ini. Singkat cerita nih, jam menunjukkan sekitar jam 11 malam lah. Dan tiba-tiba mereka mendengar suara gamelan dari arah belakang tenda. Di belakang tenda, mereka seperti mendengar banyak orang yang sedang berkumpul, seolah ada pesta diiringi dengan suara gamelan. Yuda dan Wawan saling pandang nih. Dan Ali bilang ke mereka berdua kalau suara gamelan dan riuh ramai orang itu berasal dari perkampungan yang ada di kaki gunung yang mungkin terbawa oleh angin. Tapi sebenarnya nih, Ali juga ketakutan di situ karena mustahil suara dari kaki gunung terdengar sampai ke tempat itu. Secara mereka berjalan udah benar-benar jauh. Ali terpaksa berbohong ke mereka berdua supaya Yuda dan Wawan gak berpikir yang aneh-aneh. Suara gamelan dan riuh ramai orang masih terdengar di kuping mereka bertiga. Sampai akhirnya nih, Ali yang penasaran keluarlah ke depan tenda untuk mengintip ke sumber suara tersebut. Begitu Ali menoleh ke belakang tenda, dia benar-benar gak percaya. Karena sekitar 100 meter dari tenda mereka berdiri, ada banyak orang yang lagi pesta di situ, lengkap dengan pemain gamelannya. Ali terus merhatiin ke arah pesta tersebut, dan ternyata
itu pesta pernikahan, karena nampak pengantin perempuan yang lagi duduk di pelaminan, tapi gak ada pengantin laki-lakinya. Dan waktu Ali fokus merhatiin ke orang-orang itu, tiba-tiba orang-orang yang ada di dalam pesta tersebut noleh ke arah Ali sambil tertawa. Ali langsung buru-buru masuk ke dalam tenda dan langsung ditanya oleh Yuda dan Wawan. "Kenapa, Li? Muka lu kok kayak orang ketakutan?" Ali cuma diam dan langsung rebahan. Dia nggak ngejawab pertanyaan dari Yuda dan Wawan. Di situ Ali kebingungan. Mana mungkin ada pesta di dalam hutan kayak gitu? Apakah mereka semua makhluk penghuni gunung itu? Entahlah. Yang pasti, kejadian itu tidak bisa dimasuk logika. Malam itu Ali nggak bisa tidur. Dia terus mikirin kejadian yang barusan dia lihat. Dan begitu Ali lagi diam mikirin kejadian itu, tiba-tiba kedengar suara orang yang lagi lompat persis di depan tenda mereka. Mungkin karena Ali udah benar-benar ngerasa ketakutan nih. Akhirnya dia banguninlah Yuda sama Wawan. "Wan, Yud, lu denger nggak?" "Iya, Li. Itu suara apa ya?" Mereka bertiga nggak ada yang berani ngecek keluar tenda. Sampai akhirnya suara lompatan itu berubah menjadi suara delman yang lewat tepat di depan tenda mereka. Mereka bertiga makin panik tuh di situ. Yuda berinisiatif mengajak Ali dan Wawan membaca Latif Al-Hadad, bertujuan agar makhluk-makhluk penghuni gunung itu tidak mengganggu mereka lagi. Begitu mereka baru aja mulai bacaan ratib, tiba-tiba tenda mereka dipukul berkali-kali. Terlihat bayangan tangan anak kecil dari depan pintu tenda mereka. Dan orang itu gak cuma terus-terusan mukul tenda mereka, tapi orang itu tiba-tiba bilang, "Mas, ikut aku yuk. Mas, ikut aku yuk. Takut ya, Mas?" Mereka makin panik dan terus membaca ratib. Sampai akhirnya semua gangguan itu hilang dengan sendirinya. Mereka akhirnya ketiduran setelah membaca ratib dan doa, dan kebangun ketika Yuda pengen buang air kecil. Di sini Ali benar-benar gak percaya ketika dia dibangunin oleh Yuda buat nemenin dia buang air kecil. Dia lihatlah jam yang ada di tangannya, dan ternyata itu masih jam 12 malam. Tapi mereka tidur berasa udah lama banget. Waktu seolah benar-benar gak bergerak. Ali mulai berpikir, sebenarnya ada apa dengan pendakian ini? Kenapa dia dan kedua temannya bisa terus-terusan diganggu oleh penghuni gunung itu? Akhirnya Yuda sama Ali pergi tuh ke belakang tenda buat nyari semak-semak untuk buang air kecil. Wawan masih tidur pulas di dalam tenda. Nggak ada kejadian aneh waktu Ali nemenin Yuda buang air kecil. Sampai akhirnya mereka berdua balik ke tenda mereka. Dan begitu langkah kaki Ali dan Yuda mulai ngedekat ke arah tenda, dia berdua ngedengar suara orang yang lagi nangis dari dalam tenda. Ali dan Yuda buru-buru lari ke depan tenda dan ngebuka pintu tenda. Dan ternyata Wawan masih tidur pulas. Terus tadi siapa yang nangis? Di situ Yuda dan Ali saling pandang dan langsung buru-buru masuk ke dalam tenda. Di luar tenda nih, tiba-tiba rame lagi dengan suara banyak orang. Tapi beda dengan yang tadi. Sekarang banyak suara orang yang lagi nangis, ketawa-tawa, orang ngobrol. Pokoknya benar-benar ramai di depan tenda mereka. Nggak pakai lama, Ali langsung ngajak Yuda dan Wawan buat wudu dan sholat tahajud, meminta pertolongan kepada Allah. Nah, setelah sholat tahajud nih, waktu Ali lagi berdoa, tiba-tiba dia seperti ditampakin oleh sosok bapak-bapak tua. Umurnya kisaran 70 tahunan lah. Bapak itu memakai gamis putih lengkap dengan sorban yang ada di pundaknya. Bapak itu di situ bilang ke Ali yang lagi berdoa, "Nak, cepat kalian pergi dari tempat ini.
Ini bukan tempat kalian. Ini sarang mereka. Lebih lama kalian di tempat ini, bisa-bisa kalian tidak akan keluar dari tempat ini. Aku akan menjelma menjadi seekor burung. Ikuti aku. Aku akan mengeluarkan kalian dari tempat ini. Dan ketika Ali selesai berdoa dan mengusap wajahnya, tiba-tiba bapak itu hilang gak tahu kemana. Ali langsung bilanglah ke Yuda dan Wawan kalau mereka harus cepat-cepat keluar dari tempat itu. Begitu mereka lagi siap-siap beresin semua barang-barang mereka, bener aja, tepat di samping tenda mereka nih, Ali ngelihat burung berwarna putih bersih. Dan burung itu seperti menunggu mereka yang lagi siap-siap ninggalin tempat itu. Sampai setelah semuanya udah siap nih, mereka berjalan dengan burung putih yang terbang tepat di depan mereka semua. Ali bilanglah ke Wawan supaya terus ikutin burung yang ada di depan itu. Posisi mereka waktu itu, Wawan paling depan, Yuda ada di tengah-tengah, dan Ali ada di paling belakang jadi sweeper. Dan gak lama mereka jalan dari tempat mereka tadi diriin tenda. Mereka sampai di jalur pendakian yang semestinya, karena ada beberapa pendaki yang turun dan naik di jalur itu. Oh iya nih, burung putih yang tadi ngebantu mereka keluar dari tempat itu tiba-tiba hilang gak tahu kemana. Dan yang anehnya lagi nih, ketika Ali ngelihat jam yang ada di tangan dia, ternyata itu masih jam 7 sore. Ali, Yuda, dan Wawan cuma diam kebingungan, gak bisa ngomong apa-apa. Singkat cerita, setelah beberapa menit mereka jalan, ternyata di depan udah pos 3. Di situ ada beberapa tenda pendaki juga. Akhirnya mereka mutusin buat diriin tenda di pos 3 dan berniat melanjutkan pendakian besok pagi. Tenda udah berdiri nih. Ali dan Wawan langsung bikin kopi dan mie rebus. Mereka keluar tenda dan langsung gabung dengan pendaki yang lainnya dan duduk santai di pelataran tenda mereka. Sampai singkat cerita udah jam 11 malam. Semua pendaki yang ada di luar tenda langsung masuk ke dalam tenda buat istirahat, kecuali Yuda dan Ali. Mereka berdua ngobrol sambil ngopi di depan tenda mereka, dan Wawan masuk ke dalam tenda buat istirahat. Di depan tenda nih, Ali dan Yuda ngobrol ngalor ngidul, sampai akhirnya Yuda bertanya kepada Ali tentang kejadian yang tadi mereka alamin. Hal yang benar-benar aneh, dan semua kejadian yang tadi mereka alamin benar-benar gak bisa dimasuk logika. Gimana caranya ketika mereka mendirikan tenda di tempat aneh tadi? Di situ udah jam 12 malam. Dan ketika mereka keluar dari tempat itu dan sampai di jalur yang dekat dengan pos 3, di situ masih jam 7 sore. Ngedengar pertanyaan dari Yuda, Ali cuma diam gak bisa ngomong apa-apa. Karena selama Ali mendaki gunung, baru kali ini dia ngalamin hal yang kayak gini. Singkat cerita, mereka masuk ke dalam tenda buat istirahat nih, dan terbangun di jam 4 subuh. Habis sholat subuh, mereka siap-siap buat melanjutkan perjalanan. Nah, dari pos 3 menuju ke pos 4 nih, mereka tempuh sekitar 1 jam lebih perjalanan, karena memang jalurnya agak menanjak. Di pos 4, mereka istirahat sebentar buat minum, nyemil-nyemil, dan ngerokok. Di situ juga ada beberapa pendaki yang lagi istirahat. Di pos 4 mereka bertiga ngelihat ada dupa. Nggak tahu ada warga sekitar atau siapa yang naruh dupa itu di situ. Sampai sekitar 20 menitan mereka istirahat. Akhirnya mereka lanjutin lagi lah perjalanan ke pos 5. Pos 4 ke pos 5 jalurnya enggak seterjal sebelumnya. Dan sekitar jam 9 pagi akhirnya mereka semua sampai di pos 5. Di pos 5 ada lumayan banyak juga pendaki yang ngedirin tenda di sana. Dan mereka bertiga nggak lama-lama di pos 5, istirahat sebentar, langsung ngelanjutin lagi perjalanan. Dan mereka bertiga baru istirahat lama di warung Boiem buat makan dan lain-lain di warung itu. Sampai singkat cerita mereka sampai di puncak Hargodumila sekitar jam 1 siang. Di sana mereka foto-foto dan lain-lain. Pokoknya mereka senang-senang lah di sana. Sampai akhirnya mereka ngecamp di pos Gupakan Menjangan semalam lagi, karena mereka nggak mau ngelanjutin lagi perjalanan karena mereka trauma karena kejadian semalam.
Singkat waktu sekitar jam 6 pagi, mereka sarapan dan siap-siap untuk turun ke base camp. Dan selama perjalanan turun, nggak ada kejadian apa-apa. Sampai akhirnya mereka sampai di base camp nih. Di sana, mereka istirahat, makan, dan setelahnya mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Oke teman-teman, segitu aja cerita dari pendakian Lau nih. Semoga dari cerita ini bisa nemenin tidur kalian. Dan akhirnya gue Bang Otong izin pamit. Selamat malam, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.